Halo semua, balik lagi di channel saya. Nah sekarang tuh saya ada kesempatan bisa ngobrol sama center terbaik Indonesia. Aduh. Itu terlalu Adi Pratama. Gak Karena Adi baru pensiun ya. Baru pensiun. Nah, sekarang tuh saya di sini ada kesempatan nih bisa ngobrol langsung sama Adi soal perjalanan karirnya dia di bola basket. Dan apa aja sih yang udah dia dapat selama dia berkarir di bola basket. Nah, oke, langsung aja dia. Biar kita langsung. Biar nggak terlalu lama. Iya. Soalnya mahal ini bayarannya. Per menit dia. Per menit 300.000 loh. Mahal makanya. Mahal itu juga lah. Kenapa sih lu milih bola basket nih? Dari sekian banyak olahraga yang lu pilih, kenapa bola basket itu? Ada apa di bola basket sehingga lu memilih itu bermain bola basket? Jadi nggak tahu ya bola basket. Kalau basket sebenarnya gue sejujurnya ya, sampai gue mutusin pensiun ini pun sebenarnya sama basket tuh nggak terlalu suka. Sampai nonton NBA pun gue, ya lo tau lah, gue jarang nonton NBA. Update aja gue karena main 2K aja gitu. Update AC Milan terus ya? Iya, udah AC Milan mulu. Lakers juaranya gue bodo amat. Itu sebenarnya gue kalau sama basket nih nggak kayak lu sama basket ya. Kalau lu kan dari kecil emang diarahin basket. Gue karena nggak diarahin basket memang ya udah apa namanya, ya emang karena menghasilkan aja gitu, emang karena kerjaan aja gitu. Dan ya sebenarnya kesini-sini tapi gue semakin suka lah. Justrunya pas gue sebelum pensiun ini kayak anjir basket tuh udah ngasih banyak buat gue ya. Gue breakdown segala macem. Oh iya basket tuh dari gue SMA gue lulus karena basket, gue istilahnya dapat beasiswa gitu, terus sampai kuliah sampai lulus dari basket, gue sampai duit nikah, sampai punya anak lahiran juga dari basket. Itu udah kayak anjir hidup gue setengah tuh udah ya setengah hidup gue sekarang tuh udah dari basket gitu. Jadi menurut gue ya luar biasa lah basket tuh udah berjalan. Jadi ya itu salah satu yang saya pengen tampilin di video ini ya. Apa sih benefit dari kita bermain basket? Dan Adi udah tunjukin semua gitu. Jadi kita tuh di basket bisa dapat sekolah aja. Sekolah beasiswa SMA, apalagi sekarang SMA tuh udah banyak banget. Kuliah apalagi gitu. Kuliah apalagi. Dan kalau misalnya ada kuliah-kuliah yang nggak bayar beasiswa pun, kita main di klub profesional jadi juniornya pun akan dibiayain kuliah gitu ya. Dan ini gue lagi bikin program sama salah satu sekolah di Depok. Oh iya. Yang paling gue foto kalau lo tahu tuh itu gue lagi mau bikin program sama salah satu sekolah. Dia mau ngasih beasiswa sama anak-anak basket yang tapi sekolahnya di Depok. Gitu. Jadi Depok Nation nih mau bikin apa kerjasama sama sekolah itu. Baru obrolan. Cuman ini indikasi bagus dong. Berarti ada orang yang peduli sama basket gitu. Dan adanya program itu mudah-mudahan anak-anak muda di Depok khususnya bisa berprestasi lah, terutama di basket. Nggak orang Depok doang, nanti bakal dibuka buat semuanya. Soalnya dia dari TK, SD, SMP, SMA kalau nggak salah, sama STIH, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Jadi dia tuh kayak mau bikin visinya, kayak mau bikin jadi kayak Satya Wacananya tapi di Depok. Nah awalnya gimana sih lu karirnya? Gue ya? Di bola basket ya? Kalau karir sebagai pemain awalnya gue tuh bukan balik lagi, gue basicnya bukan basket lah. Gue sebenarnya dulu tuh gue main bola. Gue main bola ya main bola kampung aja, main seneng-seneng aja. Akhirnya gue kelas 1 SMA tuh ditawarin buat atletik gue 100 meter dulu. 100 meter sama lompat jangkit terus lompat jauh. Waktu itu gue tiga nomor waktu itu. Tapi dalam waktu 6 bulan tuh gue bosen ya. Dan waktu itu gue ketemu basket di SMA tuh, gue diajakin si Aslam yang gendut, temen gue yang gemuk ya. Tuh dia diajakin, ayo dong main basket, gue butuh lu nih, kita mau ikut cup gitu. Udah akhirnya gue ikut, asik juga basket ternyata. Temen-temennya klop, segala macam oke. Cewek-cewek pada menggandrungi juga. Gue STM Cowok semua ya? Cowok semua. Nah, dan itu gue lagi tanding di situ. Dulu ada siapa? Officialnya ini Mas Leman. Dulu Mas Leman itu nyamperin gue, nawarin gue mau masuk basket ya profesional. Itu beneran tanya Mas Leman. Dulu tawarin aspak dulu. Nah, akhirnya gue pikir-pikir, anjir gue belum bisa ngapa-ngapain, baru main-main gini doang. Ntar dulu deh gitu, gue masih mau fokus atletik dulu gitu. Pada suatu hari
saat itu gue lagi main bola, gue dipanggil nyokap gue, dipanggil Pak RT. Nah, Pak RT itu punya ipar namanya Mas Darso, itu ofisialnya Hang Tuah. Dipanggil gue, tinggi juga lu, mau nggak main basket gitu? Profesional, ntar di sana digaji segala macem, ada mesnya segala macem. Oh, boleh nih gue bilang. Tapi aspak kan gue nggak tahu, gue cuma tahu ya dulu pemain-pemain tim gede, cuma nonton di TV aja gitu, cuman Liga Indonesia gue nggak tahu sama sekali. Gue nonton tuh dulu yang gue tanding cuma Denny Sumargo, Kelly Purwanto, Roni Gunawan, udah itu doang, sama Agustinus Dapasigar. Itu dulu ya itulah, makanya gue nonton itu sekelebat doang, tapi gue nggak tahu aspak itu sebenarnya tim gede, gue nggak tahu sama sekali. Akhirnya ya udah gue ikut latihan lah, tapi pelatihnya waktu itu Coach Ahang tuh di Mubah Hang Tuah namanya. Hah? Coach Ahang dulu pelatihnya di Mubah Hang Tuah. Akhirnya gue dititipin dulu, kata Coach Ahang, emang level gue belum, ya gila bro, gue nggak tahu peraturan basket, nggak tahu apa-apa. Ya udah akhirnya gue dititipin ke Gemaria. Nah dari situ deh mulai karir gue, mulai Gemaria, gue masuk profesional umur 16 tahun waktu itu, hingga profesional kelas 2 SMA, gue main buat Mubah Hang Tuah. Ya kesini-sini berjalan, akhirnya gue ke Pelita Jaya. Nah, selama lu karir lu di profesional, kan udah berapa tahun nih? Total? Gue profesional tuh 11 tahun. 11 tahun nih, selama 11 tahun. Lu berapa tahun? Gua dari 2014. 6 tahun ya? 6 tahun. Nah, jadi siapa sih yang menurut lu ya, yang lu pas selama tanding di IBL ini atau di NBL, yang menurut lu rival lu gitu? Wah ini nih, orang ini pokoknya gue nggak boleh kalah nih sama orang ini. Yang menurut lu aja lu rasa, wah ini nih, kelawan dia tuh, ada hasrat tersendiri gitu, gue harus. Gue respect banget sebenarnya sama dia main Roni Gunawan, Koming. Gue respect tuh sama mereka tuh. Terus kalau yang masih main sekarang Galang itu defense-nya gila bro. Itu stres lo kalau nggak bisa cara apa ya? Kita kan ngeliat video segala macem. Kalau misalnya sebelum tanding gitu kan, ngeliat Galang tuh buat defense big man yang udah kuat, dia cepet kakinya, itu berasa banget bro. Galang tuh the best menurut gue buat defense ya gitu. Cuman ya yang gue respect banget 3 orang itu sih, yang emang gila gue harus ngalahin mereka nih gitu. Ya alhamdulillah gue bisa satu tim di timnas juga, bareng Koming, bareng Morogun, bareng Galang juga gitu. Makanya wah gila gue udah bisa selevel sama mereka gitu berarti gitu kan. Terus menurut lu sekarang lu udah nggak bisa ngalahin mereka semua nih? Sekarang lu udah di titik udah ngalahin mereka semua belum nih? Gue Mas Rogun sih belum sempet gue kalahin tim. Secara tim udah pernah. Cuman secara juara. Oh maksudnya gelar ya? Bukan jumlah juara ya, maksudnya pas ngalahin dia di final tuh belum pernah gue. Karena pas gue menang lawan SM di final, dia udah pensiun dia pas gue juara 2017, kayaknya Mas Rogun udah pensiun. Udah pensiun ya? Udah pensiun kalau nggak salah ya, saya ingat gue udah pensiun sih. Oh iya benar kan? Udah pensiun, dia habis pre-season pensiun. Iya, makanya gue belum pernah ngalahin dia pas final. Cuman gue final sama dia lumayan sering tuh 2000, enggak deh, 2015. Sering SMPJ. Iya SMPJ banget, kalah terus. Iya, makanya secara sombong amat. Secara ini gue belum bisa ngalahin Mas Rogun sih. Itu jokes andalan lu yang menurut lu tuh ini lawan sampai sekarang belum ada yang bisa jaga. Oke. Gue tuh punya big man football nggak ada. Jarang banget. Paling sekarang tuh tinggal Firman. Ya Firman. Hampir bawah-bawah udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Ya itu gue bisa, alhamdulillah kalau gue bukan kayak sombong ya, cuman ini buat gerakan-gerakan big man, insya Allah gue fasih gitu. Yang istilahnya yang gerakan dasarnya kayak up and under, kayak spin move, kayak ini tuh sekarang tuh big man sekarang jarang banget gue ngeliat yang bisa fasih di semua gerakan. Yang misalnya kan kalau big man kita dapat bola, ngeliat orangnya kemana, kita harus kemana gitu. Bukan kita asal gerak aja, enggak. Jadi kita dapat bola, ini orangnya sini putar gitu. Nah itu gue belum lihat gitu, dan itu gue bisa gitu. Itu doang sih paling. Nembak gue yang masih belajar, cuman keburu pensiun. Kalau gue sih ada satu momen waktu itu gue pas nonton, gue nggak masuk final, tapi gue nonton itu lagi final. Adi tuh melakukan gerakan yang sampai di otak gue tuh jadi highlight gue lah tentang dia gitu. Yang waktu itu tuh dia nipu Bang Dodo sama Hardi lagi mau hand off itu, dia langsung wah itu sih. Ya itu sih.
gue aja nggak nyangka gitu, si Adi bisa kepikiran gitu ya. Gitu sih, gila sih menurut gue. Kalau menurut lu gitu ya, ini kan tips nih untuk siapa tahu di sini ada pebasket muda gitu, pengen tahu tentang lu dan tentang tips-tips. Menurut lu untuk menjadi big man yang kayak lu gitu ya, yang sekarang kan lu udah dibilang salah satu yang terbaik lah di Indonesia. Nggak bisa dipungkiri, karena memang gitu dan memang seperti itu. Terus apa sih menurut lu yang harus dilakukan gitu sama anak-anak muda gitu, apalagi untuk menjadi seorang big man gitu. Big man tuh menurut gue orang paling capek di lapangan menurut gue. Karena kadang-kadang temen kita nembak terus kita harus balik lagi baru setengah kayak gitu-gitu. Big man tuh harus punya endurance pasti. Big man tuh harus punya endurance. Kalau lu nggak punya endurance sudah kelar gitu. Jangan mikirin individu tapi tim. Pertama, lu harus rela berkorban lah kalau jadi big man. Rela berkorban. Sama itu udah 2 ya, Mike and Drill tau kan? Mike and Drill udah di bawah basket doang. Itu tuh Koming kenapa bisa jago banget di bawah ring latihannya itu. Koming dulu latihannya. Gue tuh diajarin banget sama Koming. Ya gue sih ngasih masukan bahwa ya lu kalau misalnya mau jadi center yang bagus ya itu harus punya faktor-faktor itu ya sebagai pendukung gitu. Ya lainnya sih sebenarnya teknik segala macam ya lu bisa lihat lah mungkin di YouTube ada. Cuman gerakan-gerakan bawah ring itu emang lu harus fasih ya, fasih bukannya bisa tapi fasih. Jadi kalau kalian yang lihat Adi gitu, wah kayak sekarang gitu, wah jago gitu. Dia tuh bukan sesuatu yang dia dapat instan. Iya, betul. Karena Adi tuh udah melakukan itu tuh berulang-ulang kali dari mengorbankan waktu dan energi bahasa dia. Pasti. Dan sekarang tuh untung banget lah anak-anak sekarang karena dia bisa mengakses YouTube. Iya. Apapun semua ada di YouTube. Lu mau latihan apa, shooting apa, semua ada di YouTube. Zaman kita mana ada ya dia. Jadi otodidak sendiri aja gitu. Itu sebenarnya yang gue pelajarin. Itu nggak sebentar karena kalau mau masterin itu lu butuh waktu 2-3 tahun buat bener-bener bisa satu gerakan yang lu masterin itu sih. Tuh, yang kedua yang kita dapat kan berarti jangan cepat puas gitu. Iya betul. Jadi buktinya dia udah di posisi ini, udah 2013 udah timnas gitu. Kalau ada orang yang merasa udahlah cukup kali ya dia. Tapi ternyata dia gue masih kurang, gerakan gue masih ketebak nih. Maksudnya gerakan-gerakan yang gue udah biasa udah mulai ketebak nih. Gue harus berpikir dengan cara-cara baru gitu. Bagaimana supaya gue bisa tetap survive di liga ini gitu. Dan terus improve gitu. Jadi nggak ada batas waktu kita nggak belajar gitu lah. Gue nembak 3 doang yang masih penasaran sebenarnya. Gue udah sempet ya Bung, dapat ya? Udah sempet ada fotonya. Ya gue sempet 2 kali dapat tuh di Piala Presiden Solo sama di IBL tahun kemarin. Cuman pas kesini susah banget ya. Kenapa ya? Nembak 3 tuh. Tapi kalau udah bisa oke. Kalau udah bisa oke sebenarnya. Lebih bahaya lagi ngejaga lu ya dia. Iya itu makanya gue pikir. Pick and pop bisa, pick and roll bisa. Itu lebih ngeri lagi. Makanya banyak yang bisa dieksplor sebenarnya. Nah, dari basket nih kita sekarang nanya soal apa aja sih yang udah lu dapet. Gue pengen mengedukasi nih orang-orang. Banyak tuh anak-anak muda tuh punya bakat ya dia. Dan menurut gue tuh bagus gitu. Tapi orang tuanya nggak ngedukung. Oke. Ya ini gue tuh takut. Orang tua, gue ngerti lah orang tua. Ya lu harusnya kan kerja gini. Ini buat orang tuanya juga nih. Ini buat orang tuanya juga gitu. Karena menurut gue udah berkecimpung, gue Adi gitu berkecimpung sih. Ternyata bisa kalau lu mau gitu. Lu kalau mau bisa gitu. Apalagi kalian nih keluarga Batak. Iya kan? Benar. Pendidikannya harus nomor 1. Iya, betul. Ya gitu. Terus ya sekarang ini gue ada Adi di sini, gue pengen tahu nih apa sih yang betul. Lu mau nyombong juga nggak apa-apa. Gue udah punya ini. Lu mau nyombong juga nggak apa-apa. Sebenarnya kalau buat secara ekonomi maksudnya di basket itu ketolong banget sih. Gue dulu ya gue lahir di keluarga yang biasa banget lah. Maksudnya bokap gue dulu PNS gajinya berapa sih gitu. Tapi pas waktu itu tuh basket nolong gue gitu. Gue bisa disekolahin. Yang gue bilang tadi, basket gue bisa sekolah segala macem ya. Dari situ kan gue mulai bisa investasinya ya gue beli properti lah, beli tanah gitu. Wow. Terus ya bisa dari situlah gue mulai bisa nabung tuh 2011 2012 tuh udah beli tanah segala macam gitu. Makanya gue pikir wah ini bisa nih dilanjutin gitu. Akhirnya ya alhamdulillah di basket tuh ya gue bisa sekolahin adik gue sampai lulus S1. Alhamdulillah dari bonus gue bisa umrohin nyokap gue. Itu yang hal kecil ya, yang maksudnya
yang istilahnya kecil lagi tadi besar. Iya maksudnya itu yang contoh kecilnya aja. Lihat bayangin segitu aja dibilang kecil. Bisa dibayangin gaji pebasket berapa? Nggak ada. Tapi dari situ ya gue alhamdulillah ya, maksudnya gue bisa nabung, gue bisa beli rumah, gue bisa bikin rumah, gue MVP, gue dapat mobil MVP, dapat mobil waktu itu. Ya itu sih yang gue dapat ya, maksudnya secara seumuran gue untuk merdeka secara finansial ya, menurut gue jarang banget yang bisa dapat seumuran gue gitu. Mungkin mereka masih mikirin cicilan rumah, cicilan mobil dan lain-lain gitu. Tapi gue pikir wah gue udah merdeka secara finansial nih umur segini, makanya gue kan alasan untuk pensiun. Kalau gue nggak merdeka secara finansial kayak gitu kan, gue pasti mikir aja gue masih pengen basket segala macem gitu. Tapi gue pikir dengan kaki gue kayak gini gue udah nggak bisa maksain. Ya udah deh, gue alhamdulillah gue nggak punya utang sama sekali gitu, makanya udah deh cabut aja. Tuh makanya alhamdulillah gue masih punya tabungan gitu-gitu loh. Jadi ya di basket tuh banyak bantu gue sih, banget ya. Istilahnya mimpi-mimpi gue satu-satu terwujud ya dari basket. Yang didapat Adi nih selama basket banyak. Dapat rumah, dapat tanah, nyekolahin adik, umrohin orang tua gitu kan, semua gitu ya. Jadi di basket itu ternyata bisa ya. Lu dapat apa? Lu udah dapat apa ini? Ini kan bukan tentang gua. Dia ya gua aja. Kalau rumahnya 2. Kalau rumahnya udah 2. Jadi dia sebenarnya udah ngapain gue kontrakan udah ada deh, tinggal gini dong main burung. Amin. Tapi yang nggak kalah pentingnya ternyata jadi pebasket tuh bukan hanya materi tapi popularitas gitu sama relasi itu selalu gue bawain kalau di coaching klinik jalan-jalan kita waktu itu. Relasi penting soalnya lo kebayang lah misalnya mungkin kalau yang nonton nih yang masih kuliah segala macem, lu tanpa relasi lu pasti cengok, pasti lu nyari kerja tuh susah gitu. Tapi kalau lu punya relasi bagus, at least kakak lu deh punya kerjaan bagus, itu kan salah satu relasi kan. Itu aja enak banget, apalagi punya relasi banyak. Dan plot itu yang harus lu bikin selama lu masih di basket gitu. Jadi kalau lu udah bisnis lu misalnya pensiun apa segala macam, lu udah gak bingung mau kemana gitu. Makanya gue alhamdulillah pas gue pensiun gini, alhamdulillah banyak relasi gue yang mau nolongin gue gitu. Jadi iya sebenarnya di basket tuh bukan cuman yaudah gue main basket gaji gue berapa nih segala macam. Aduh itu lu kerja juga gaji lu berapa sih paling? Iya nggak sih? Belum bayar kosan. Iya belum bayar kosan. Basket bersih. Makanya itu gue pikir ini orang-orang belum pernah berkecimpung di sini. Makanya kemarin tuh gue bikin video lah. Gue bikin video tuh 2 kali. Yang pertama tuh yang di saat hobi lu nggak didukung sama di saat hobi lu tidak didukung. Kedua, satu lagi yang kemarin yang gue announce pensiun itu, yang banyak orang nanya gue ya, akhirnya gue bikin videonya. Itu gue bahas itu juga tentang relasi, dan ini dikupas lagi ya, maksudnya sama lu juga. Relasi di basket bagus-bagus ya tadi. Ya kalian udah ngerasain lah. Relasi di basket bagus-bagus, dan alhamdulillah yang pensiun dari basket kerjanya sekarang bagus-bagus gitu. Ya mungkin lo lihat atlet-atlet lain, mungkin ya itu atlet dulu segala macam, mungkin kayak gitu ya. Kita nggak bisa nyalahin juga, mungkin banyak alasan dibalik itu, mungkin dia gimana ya kita nggak mau ngomongin lah. Pokoknya banyak alasan dibalik itu. Cuman kalau di basket, alhamdulillah selama gue nemuin basket jarang banget orang yang jobless, jarang banget keluar dari basket gitu. At least semua jadi pelatih juga istilahnya. Ya lu tau lah standar gaji pelatih berapa kan, gede juga lumayan. Dan lu bikin akademi gimana bisa gitu, bisa banget kalau kita jadi pemain. Makanya peluang itu selalu ada, dan basket itu salah satu media yang bagus buat menurut gua buat masa depan, menurut gua gitu. Ya benar sih, relasi tadi juga kan gua nyinggung juga tentang popularitas. Nah, popularitas juga ternyata tuh bisa kita dapat di basket gitu. Maksudnya popularitas tuh kita bukan pengen jadi kayak artis gitu, enggak, tapi kan sekarang tuh zaman media sosial penting sekali ya, Instagram gitu. Ya. Apalagi sekarang tuh pemain-pemain muda aja followersnya udah gila. Itu tuh dari endorse, dari apa semua bisa dapat duit gitu. Mungkin kalau kita dulu udah ada Instagram dari SMP itu udah 3 juta, udah 30 juta kali sekarang followers kita dia. Sekarang gua jadi mentok 9.000 jadi jauh kan. Tapi emang gua ngeliat numbers anak-anak sekarang ya. Iya memang. Wih gila men. Karena exposure-nya udah naik. Nah, exposure-nya udah naik dan basketnya segmennya udah mulai meluas nih gitu. Makanya kenapa apa namanya, kita tuh harus lintas segmen, jadi nggak cuma di basket aja. Menurut gue kita harus punya apa ya,
kalau di musik dia temenan juga sama artis, gitu-gitu ngerti gak lo? Lintas segmen gitu. Dan di basket tuh menurut gua harus kayak gitu lah. Mulai kayak gitu karena segmennya harus diluasin, otomatis ntar penonton yang datang ke lapangan banyak gitu, dan sponsor dari situ masuk gitu. Menurut gua industri itu yang harus dibuat gitu. Kan lu tadi cerita udah 11 tahun main bola basket. Iya. Nah, menurut lu gitu ya, apa sih yang lu bakal kangen gitu? Yang lu bakal kangen gitu? Ini aja lu ngomongnya gua kangen banget gua sebenarnya. Adrenalin sebenarnya. Adrenalinnya gila. Intensnya pertandingan gitu. Intensnya pertandingan itu yang nggak bakal bisa didapat sih di mana-mana. Kalau adrenalin sih pasti nomor satu, karena nggak penonton yang datang diteriakin segala macam, terus kita ditanganin, kita diapresiasi sama orang secara waktu yang bersamaan gitu. Menurut gua nggak ada lagi menurut gua itu. Terus kedua, teman-teman sih biasanya kita ya tidur bareng di hotel, kalau di keluar kota, perjalanan keluar kota kayak gitu-gitu yang menurut gua after basket gua nggak bakal dapet ini gitu. Sama relasi itu balik lagi, kalau kita kerja relasinya ya di ruang lingkup kerjanya aja gitu. Kalau di basket kita bisa ketemu orang entertain, kita bisa ketemu pengusaha, kita bisa, dan nama kita tuh dikenal sama mereka gitu. Itu yang bakal hilang sih, dan itu pasti gua kangenin. Nah, kalau kenangan nih, ngomongin kenangan paling mengesankan apa? Gua selalu ngomong juara sih 2017. Itu kenangan terbaik lu ya. Kenangan terbaik gue ya, karena sebagai pemain basket kita belum pernah juara ya. Itu belum pernah men. Itu belum afdol, itu belum istilahnya lu belum siapa-siapa gitu ya. Berarti lu bilang Mas Yayan belum bukan siapa-siapa. Siapa? Lu ya. Ya pasti dia ada kayak gitu. Parah. Mas Yayan. Mas Lolik, Om Lolik juga gitu dong. Iya, Om Lolik. Agak lah. Maksudnya pasti Mas Yayan juga sampai sekarang masih penasaran lah. Iya, Mas Yayan, Om Lolik pasti penasaran, aku pengen juara nih gitu. Pasti. Soalnya gelar individu semua mereka udah dapet gitu. Udah dapat Mas Yayan, Om Lolik tuh gelar individu mah udah fase sama itu. Om Lolik berapa kali MVP gitu-gitu kan, legend banget lah di Indonesia. Cuman pasti kalau kita belum juara tuh rasanya aduh ada yang kurang gitu. Nah makanya proses menuju juara itu gue kayak drama lah. Gue tuh pertandingan ketiga ya mimpi, lu bayangin lu. Gue mimpi gue juara pertandingan ketiga sama Koming. Koming tuh saksi banget tuh, gue tidur terus bangun gue nangis. Kenapa lu? Mimpi juara mas. Itu Koming ada di situ, makanya gila membekas banget. Iya ya? Pengen banget, saking pengennya sampai ke bawah mimpi. Mungkin mungkin ke pikiran gue masuk ke ini, gue anjir gue juara aja di mimpi aja. Di situ gue sedahsyat. Iya sedahsyat itu, makanya wah nggak ada yang nggak mungkin sih. Lu kan ini sekarang tadi udah announce pensiun juga yang mingguan lalu. Nah, lu sebagai pemain itu pengennya dikenang sama orang tuh sebagai apa sih? Sebagai Adi yang seperti apa, atau enggak sebagai Adi pemain Pelita Jaya yang seperti apa gitu? Baik, yang rendah hati atau apa sih? Ya gue pengen dikenal sebagai orang yang inilah, humble lah. Gue nggak pernah punya musuh lah di basket gitu. Itu aja sih, gue pengen ya dikenal sebagai orang center yang pakai nomor 14 satu-satunya. Lagi di PJ itu udah ngasih gue banyak hal sih. Gue terima kasih banget ya kalau Pak Eda Budita nonton sih, gue alhamdulillah. Maksudnya Pak Eda Budita, Pak Diko tuh orang yang baik banget lah buat gue gitu ya. Jadi dia tuh makanya gue luar biasa sih. Ya gue pengen 14 itu abadi sih menurut gue di Pelita Jaya. Gue pengennya kalau digantung ya di jemuran Pak Eda ya. Digantung di jemuran Pak Eda 14 tuh Pelita Jaya. Gue pengen buat jangan ada yang make sih menurut gue, pengennya langsung digantung ya di gor. Nah oke. Last question nih. Apa? Cepet banget. Cepet lah kalau gue mah udah lama ini pasti. Lu ngomongin panjang. Ini sekitar 40 menit sih. Iya lah pasti lah. Kan pasti orang-orang juga capek dengan ini. Kalau gue mah langsung aja to the point gitu. Menurut lu apa sih yang harus diimprove dari bola basket Indonesia? Lu mau ngomongin Perbasi boleh, mau ngomongin IBL boleh. Ini masukan ya, jadi jangan anggap ini jangan hard feeling ya. Iya, jangan hard feeling. Ya, gue bilang ya industri basket itu ya. Kalau kita mau meningkat ya semua harus sinergi lah, dari atas ke bawah segala macam. Jangan istilahnya basket ini kan lucunya, basket tuh olahraga yang peminatnya di SMA terbanyak. Iya benar. Ya kan di Indonesia gitu. Dan setiap sekolah pasti punya lapangan basket.
Benar. Iya kan? Itu kan menarik menurut gue. Kok kenapa basket tuh jarang yang nonton? Benar juga, itu tuh baru ngeh juga. Iya kan? Iya. Itu menurut gue gila sih, basket di Indonesia tuh animonya gede banget tuh. Cuman nggak ada wadahnya. Gimana cara biar wadahnya wadahnya ada gitu? Ya industrinya harus jalan dulu, Lep. Yang gue bilang tadi, ya bikin sesuatu hal dari kecil dulu deh, bikin konten basket segala macam. Kebetulan sekarang ada Denny Sumargo yang udah viewersnya banyak. Tapi kan itu nggak cukup. Dari pemainnya juga harus sadar bahwa kalian tuh aset gitu, bukan kalian tuh aset. Kalian tuh bukan sekedar ya udah gue pemain basket gini doang segala macam. Enggak, lu tuh aset gitu. Lu harus tahu itu, tahu value lu segala macam. Pasti ntar orang sadar, oh basket tuh bagus, industrinya jalan segala macam. Mulai dari situ kita dapat sponsor, setiap pemain dapat sponsor, dapat sepatu endorse sendiri segala macam, signature. Terus sekarang baru si Abraham. Kalau misalnya industrinya bagus kan setiap tim pasti punya, iya kan, pasti punya gitu. Makanya menurut gua industrinya harus dijalanin. Basket tuh mulai industrinya jalanin. Lu sadar nggak kalau kita keluar kota, flyer itu cuma ada di sekitar gor doang. Iya kan? Ya. Padahal itu penting loh, ditaruh di mana segala macam, penting loh menurut gua. Karena Depok sini nggak pernah nyampe ya? Nggak pernah ada. Maksudnya yang mau sampai Depok juga, yang kota tandingnya aja. Kayak di Jogja, paling di sekitar jalan gornya aja. Oh, iya. Kan nggak setiap orang lewat jalan itu menurut gua gitu. Ya dari apa? Menurut gue dari mungkin datang ke sekolah, kayak dulu pernah bikin tuh yang coaching clinic. Iya, bener ya. Kan? Sekarang udah jarang ya. Sekarang udah jarang. Menurut balik lagi harus sadar kita tuh tujuan kita kemana. Kalau misalnya penonton kita segmennya mau ke anak-anak muda, ya itu yang dituju gitu, ke sekolah-sekolah kemana. Tapi kalau misalnya kita mau yang nonton orang-orang tua, ya kita ke kantor-kantornya apa gimana. Menurut gue itu nggak susah kok, karena setiap sekolah sekarang pasti mau banget didatengin kita. Pasti tinggal nyelenggarain aja gimana, tinggal eksekusinya aja gimana. Menurut gue pasti mau. Dan ya sekarang kan media sosial, kita harus ngeliat kan. Pasti kalau kita ngelihat media sosial lu aja, kalau misalnya feed lu bagus segala macam, otomatis orang mau follow lu dong gitu. Nah sama juga kayak mungkin IBL ya sebagai penyelenggara, kita harus lebih bagusin lagi konten-kontennya segala macam. Sekarang konten YouTube-nya IBL aja jarang upload gitu. Menurut gua harus itu. Ya balik lagi, industrinya harus dibangun nih dari apanya dulu, dari pemain, dari penyelenggaranya gitu. Basket Indonesia tuh harus mulai mikirin masalah regenerasi nih, apalagi yang untuk posisi gue, karena menurut gue spesies terancam punah. Nggak, bukannya apa ya, bukan karena pensiun apa segala macam, enggak. Ini bakal jadi masalah serius saat kita nanti mau berlaga di SEA Games atau di apa segala macam, karena kita kekurangan orang gede. Nah, tadi yang lu bilang games kita cuma 18 1 tahun. Kalau misalnya kita sampai final paling sekitar 27 lah. Itu menurut gue sedikit banget. Karena buat orang yang seposisi gue, udah pasti posisi 5 diisi sama pemain asing. Benar. Kita yang lokal pasti cuma cadangan atau geser ke posisi 4. Benar. Sedangkan feel posisi 4 sama posisi 5 sangat berbeda. Makanya menurut gue, pemain lokal yang posisi 5 sekarang kasihan semua. Pada belajarnya main 4 semua. Iya, pada belajarnya main 4 semua. Karena ya kalau secara basket fundamental apa basket modern itu mah nggak ngaruh ya. Cuman menurut gua harus tetap ada nih tetap lestari gitu. Gimana caranya biar pemain posisi ini nggak tergusur banget sama pemain asing, tetap dibatesin jam ininya. Ini 18 game, cuman 18 game. Kita main sedikit banget, gua aja per game aja cuma 15 menit gua per game gitu. Dapat kebagiannya gitu. Menurut gue ya kalau misalnya semua mau bagus harus dibagi rata lah menurut gue gitu. Entah mereka ada limit menitnya atau gimana, kan itu ya terserah penyelenggara lah yang mau mainin. Cuman menurut gue itu dia kadang-kadang gue juga mikir gila ya, mereka datang pas pertengahan season, pas pertengahan kita latihan udah dari awal nih. Tahu-tahu dia yang main, perasaan lu gimana? Iya. Pasti kan ada rasa, aduh gila ya, gue mau ngalahin dia skill. Ya kita nggak boleh ya, maksudnya bukannya kita pesimis sama diri sendiri. Cuman menurut gue, ya apa ya, jauh lah kita sama mereka secara fisik, secara
latihan, mungkin mental masih bisa ya, masih bisa ini. Cuman kalau untuk skill segala macam, untuk udah fisik, atletisme itu jauh lah gitu. Makanya ya kita udah, gua aja jujur aja 3 tahun belakangan aja udah ngerasa anjir gue udah full effort nih gitu, apalagi yang gue udah belajar nembak segala macam. Cuman kok masih kurang juga minute gue gitu, harus kayak gimana. Makanya ya menurut gue penyelenggara juga harus bisa melihat itu sih, celah di situ ada gitu. Itu dia masukan dari Adi, semoga bisa tersampaikan ini ya. Amin, amin. Oke lah kalau gitu. Oke, siap. Waktu dan ini terima kasih dia. Oke, sama-sama lah, sukses terus. Oh ya, gue mau punya satu pertanyaan buat lo. Apa? Lo kontrak habis kan? Musim ini. Kira-kira kemana? Kira-kira ada enggak. Kata siapa kontrak gue habis musim ini? Karena gue masih ada 1 tahun lagi. Oh, masih ada 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Jangan. Ya, mudah-mudahan lah. Ya, menurut gue ya lo harus. Ya, pokoknya ya kalau ada tim yang mau ya boleh ya. Oh ini Kaleb. Nanti ini gue cut tapi, lu mau ngomongin gue cut, tenang aja. Ya pokoknya sukses terus lah buat Kaleb, semoga bisa kepanggil lagi di. Kok jadi kayak lu yang pembawa ini? Jadi enggak, gua dong. Kan ini timbal balik, ada feedback kan. Lu kan tadi udah ini gue. Ya gue berdoa buat lu lah, semoga karir lu semakin cemerlang ke depannya. Amin. Semoga bisa main timnas lagi. Ya semoga cedera gue juga. Iya, amin. Semoga nggak serius lah. Oke lah. Kalau begitu, semoga menginspirasi ya ke semua yang menonton. Pokoknya jangan malas latihan udah, itu aja intinya. Oke, bye.